Dikisahlah pada beribu-ribu tahun yang lalu, tanah Parayang dipimpin oleh seorang raja dan seorang ratu yang mempunyai seorang putri. Putri itu bernama Dayang Sumbi. Dia sangat cantik dan cerdas. Sayangnya dia sangat manja. Pada suatu hari saat sedang menenun di beranda istana, Dayang Sumbi merasa lemas dan pusing dan menjatuhkan pitala benangnya di lantai berkali-kali. Jatuh lagi. Aku malas mengambil lagi. Aku bersumpah siapapun jika ada yang mengambil pitala benangku, kalau dia laki-laki akan kujadikan suami, jika perempuan akan kujadikan saudara. Setelah kata-kata bersumpah diucapkan, datanglah seekor anjing sakti bernama Tumang. Ini pitala benang Tuan Putri. Hah? Kenapa seekor anjing yang harus mengambil pitala benangku? Berarti mau tak mau, aku harus melaksanakan sumpahku dan menikahi anjing ini. Kemudian Dayang Sumbi dan Tumang menikah dan hidup berbahagia. Dengan mereka dikaruniai seorang anak yang berupa anak manusia, tapi memiliki kekuatan sakti seperti ayahnya. Anak ini diberi nama Sangkuriang. Dalam masa pertumbuhannya, Sangkuriang selalu ditemani bermain oleh seorang anjing yang bernama Tumang, yang dia ketahui hanya sebagai anjing yang setia, bukan sebagai ayahnya. Sangkuriang tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa. Pada suatu hari, Dayang Sumbi memanggil putranya, Sangkuriang. Nah, Bunda akan mengadakan sebuah pesta. Pergilah berburu pada ke hutan bersama si Tumang. Baik, Bunda. Tibalah Sangkuriang di sebuah hutan. Kemana lagi ya supaya aku bisa mendapatkan seekor rusa? Dari tadi pagi sampai siang aku menjelajahi hutan ini, tapi tidak kutemukan seekor rusa pun. Aku lelah sekali, tapi aku tak ingin mengecewakan Bunda. Aku tak ingin pulang. Kalau pulang tak membawa hasil. Maafkan aku, Tumang, terpaksa panah ini harus kutunjukkan padamu. Dan sangat terpaksa dia mengambil sebatang panah dan mengarahkan pada Tumang. Dan tak lama si Tumang pun sekarat kemudian mati. Setiba di rumah, Sangkuriang menyerahkan daging Tumang pada ibunya. Bunda, ini tangkapanku. Terima kasih, sayang, kau hebat sekali. Bunda sangat gembira, nak. Kau sudah pintar berburu rusa. Setelah menerima daging buruan Sangkuriang, Dayang Sumbi melanjutkan acara pestanya. Sesaat setelah pesta usai, Dayang Sumbi teringat pada si Tumang. Di mana si Tumang ya? Dari kemarin aku tidak melihat dia. Coba kutanyakan pada Sangkuriang. Sangkuriang, ada apa Bunda memanggilku? Di mana Tumang, nak? Dari kemarin Bunda tidak melihatnya. Sepertinya terakhir kemarin dia ada bersamamu. Terus sekarang kemana dia? Tuh, Tumang sudah mati, Bunda. Mati? Terus siapa yang membunuhnya? Kemarin waktu aku berburu di hutan, sudah aku jelajahi seluruh hutan dari pagi sampai siang, tapi aku tidak menemukan rusa seekor pun. Aku tidak ingin mengecewakan Bunda. Jika aku pulang tidak membawakan hasil buruan, terus aku arahkan panah pada Tumang. Kemudian dagingnya aku serahkan pada Bunda. Apa? Jadi daging yang kau serahkan pada Bunda itu adalah daging Tumang? Betul, Bunda. Dasar anak tak tahu diri, kamu bunuhnya. Bukan main marah. Dayang Sumbi begitu mendengar cerita itu, tanpa sengaja dia memukul kepala Sangkuriang dengan sendok nasi yang dipegangnya. Sangkuriang terluka. Aduh, kenapa Bunda memukul? Demikian mukanya Bunda padaku. Sangkuriang kecewa sama Bunda. Baiklah, untuk menebus kesalahanku, aku akan pergi mengembara. Sangkuriang, jangan pergi, nak.
Ibu menyesal nak sudah melukaimu dan mengatakan kau sebagai pembunuh. Ibu sangat sayang padamu. Kembalilah nak. Tapi saat semua sudah terlanjur, Sangkuriang tetap berlalu pergi meninggal ibunya. Dan Sumi pun berdoa kepada para dewa agar bisa dipertemukan kembali dengan putranya. Doanya dengar para dewa penghuni kayangan. Yang Sumi diberi kemudian dan kecantikan abadi, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Bertahun-tahun kemudian Sangkuriang yang telah melalang buana ke seluruh penjuru kembali ke kampungnya halamannya. Sesampai di sana, Sangkuriang terkejut karena semuanya sudah berubah. Jadi tambah terkejut saat di jalan bertemu seorang wanita yang tak lain tak adalah Dayang Sumi. Namun mereka tak saling mengenali. Siapa ya wanita gadis cantik itu? Aku sungguh terpesona kecantikannya. Lihatnya, aku ingin berkenalan dengannya, ingin meminang jadi istriku. Siapa ya punya tampak di ujung itu? Tadi malam aku jadi gak karuan dibuat pemuda tampan sekali. Pemuda itu sangat berpesona. Aku mau jadi istrinya, dan jika mau melamarku untuk jadi istrinya. Hei, kau cantik sekali. Aku sangat terpesona dibuatnya. Aku ingin sekali melamarmu. Maukah kau jadi istriku? Iya. Cantik sekali. Iya. Tentu aja aku bersedia. Aku bersedia jadi istrimu. Kau tampan sekali. Pada suatu hari, Sangkuriang meminta pamit untuk berburu. Dia meminta tolong Dayang Sumi untuk merapikan ikat kepalanya. Dinda, aku mau pergi berburu ke hutan. Tolong rapikan ikat kepalaku ya. Iya, Kanda. Terkejut sambil memperhatikan luka di kepala Sangkuriang. Hah? Di kepala calon suamiku ini ada bekas luka, dan bekas luka persis seperti anakku dulu yang telah pergi merantau. Kanda, di kepalamu sepertinya ada bekas luka. Karena apa, Kanda? Ya betul, Bu Dinda. Bekas luka di kepalaku ini karena dulu pernah dipukul ibuku. Ibuku sangat marah sekali padaku waktu itu. Setelah kejadian itu pun aku pergi, aku tinggalkan ibuku sendiri. Iya betul. Oh, jadi dia anakku Sangkuriang yang dulu merantau kini telah kembali berada di hadapan, dan sekarang wajahnya juga ternyata mirip sekali dengan anakku Sangkuriang. Duh, gimana nih putra tampan yang akan menjadi calon suamiku adalah putraku sendiri. Aku hampir menikahi putraku sendiri. Aku harus menggagal perminangnya nanti. Nah, sudah selesai. Beres perlengkapan berburu, aku berangkat dulu ya, Dinda. Hati-hati, Kanda. Dayang Sumi menjadi bingung. Duh, gimana ya caranya supaya aku tidak menikah dengan Sangkuriang? Sangkuriang kan putraku sendiri. Aku harus mencari cara untuk menggagalkan supaya tidak jadi menikah Sangkuriang. Sepulang Sangkuriang dari berburu, Dayang Sumi mencoba menjelaskan masalahnya. Sangkuriang, kau adalah putraku nak, yang dulu telah melukai kepalamu itu adalah aku. Dayang Sumi, ibumu nak. Maafkan ibu nak, ibu sangat menyesal sekali sudah melukaimu. Dulu ibu terlalu emosi. Ibu dulu sedih sekali saat kamu ditinggalkan. Jangan lanjutkan keinginanmu untuk melamarku ya nak. Kau cuma mengarang-arang cerita aja, tidak mungkin. Aku tidak usah mengadakan apa yang kau katakan itu berbohong. Aku tidak percaya. Dengar anakku, apa yang Bunda ceritakan tadi adalah benar. Kau itu adalah putraku sendiri yang dulu pernah meninggalkanku. Bunda tidak bisa menikah denganmu, Sangkuriang. Tidak bisa. Aku tidak peduli kau itu siapa. Pokoknya kita tetap akan menikah karena aku sangat mencintaimu.
Setelah Dayang Sumi menjelaskan tentang dirinya, dan hal itu hanya dianggap angin lalu oleh sang kuryang. Dayang Sumi sambil pun berpikir bagaimana caranya supaya pernikahan mereka gagal. Selama berhari-hari, Dayang Sumi berpikir akhirnya menemukan juga cara. Dia akhirnya memutuskan untuk mengajukan syarat perkawinan yang tak mungkin dikabulkan oleh sang kuryang. Dia pun menemui sang kuryang. Wahai calon suamiku, sang kuryang, apakah kau tetap menikahi aku? Tentu saja, Dayang Sumi, calon istriku yang cantik. Kalau begitu, aku hendak mengajukan 2 syarat jika kamu tetap ingin menikahiku. Apa syaratnya? Aku ingin kamu membuat bendungan untuk bendungan sungai Citarum dan membuatnya sebuah perahu yang berangi. Kedua syarat itu harus dijadikan sebelum fajar menyingsing. Baik, akan kupenuhi syaratmu. Tak lama kemudian sang kuryang pun pergi berlalu dari hadapan Dayang Sumi dan segera bekerja melaksanakan perintah Dayang Sumi. Tak lupa ia juga menggunakan kekuatan yang dia dapat dari ayahnya untuk memanggil jin-jin dan membantunya. Dengan lumpur dan tanah, mereka membendung air dari sungai dan mata air. Beberapa saat sebelum fajar, sang kuryang menemukan sebatang pohon besar untuk membuat sebuah perahu. Duh, gimana ya? Bendungan dan perahunya semoga sebentar lagi akan segera jadi. Aku harus cari cara menggagalkan pekerjaan sang kuryang. Ketika Dayang Sumi melihat bahwa sang kuryang hampir menyelesaikan pekerjaannya, dia berdoa pada dewa-dewa untuk merintangi pekerjaan anaknya, mempercepat datangnya pagi. Wahai ibu-ibu, bangun. Hari sudah menjelang pagi. Bangun. Setelah mengumpulkan warga, kemudian meminta bantuan masyarakat secara agar menggerakkan kain sutera berwarna merah di sebelah timur dan membangunkan ayam-ayam jago supaya berkokok. Suasana malam pun berubah menjadi suasana fajar. Ayam jantan sudah pada mulai berkokok dan awan-awan mulai terlihat kemerah-merahan. Tanda fajar lebih menyingsing. Tak bisa matahari terbit lebih cepat dari biasanya. Ini pasti tipuan Dayang Sumi. Kutuk kau, Dayang Sumi. Sang kuryang pun menghentikan pekerjaannya karena mereka telah gagal memenuhi syarat Dayang Sumi. Dengan sangat marah kesal, dia mengutuk Dayang Sumi, kemudian merusak bendungan yang telah dibuatnya sendiri dan di desa-desa tenggelam karena air bendungan. Lalu sang kuryang pun menendang perahu pembuatan sendiri yang hampir jadi setengah hutan hingga perahu berada dalam keadaan terbalik yang bentuk gunung Tangkuban. Perahu yang menerungkup.